Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami, Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menemui Anda dan kembali saya akan mengulas tentang Raden Kusumujati yang dikatakan sebagai Habib Hussein bin Toha bin Muhammad bin Yahya, yang dengan demikian seperti yang disampaikan oleh Ketua Pangda Darul Hashimi Sulistyo Eko dalam haul pada tahun 2022 yang lalu di makam daerah Ngawen, Gunung Kidul, Yogyakarta, yang dihadiri oleh Pak Bupati serta sejumlah kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama. Dan di situ juga sebagaimana yang telah kami sampaikan dihadiri oleh keluarga besar Habib Lutfi bin Yahya. Pada edisi yang lalu sengaja saya putarkan cukup panjang, agak rinci dari apa yang disampaikan oleh Pak Sulistyo Eko dalam membaca manakib. Nah, dari sana jelas dikatakan bahwa Habib Hussein ini adalah adik Habib Hasan. Dan Habib Hasan dikatakan sebagai KRT Sumudiningrat. Maka dari itu, untuk mengetahui secara data kesejarahan dan data-data lain yang berkenaan dengan Terah KRT Sumudiningrat, tentu jawabannya sama sebagian besar dengan ketika kami mengulas tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Baik itu dari hasil penelitian Dr. Yasir Arafat yang awal-awal kami ungkap beberapa bulan yang lalu, ataupun dari data-data yang diperlihatkan oleh Profesor Peter Carey. Dan yang tak kalah pentingnya adalah bukti-bukti autentik kekancingan yang dimiliki oleh terah dari KRT Sumudiningrat ketika beliau Raden Budi diwawancarai sama Ustadz Yasir di makam Jejeran, di komplek makam Jejeran, yakni makam asli dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Karena seperti yang pernah kami ulas, semua terah Keraton Ngayogyakarta, mungkin juga Surakarta, memiliki kekancingan, memiliki surat resmi atau KTP lah gitu ya, atau beslit bahwa beliau adalah putra dari siapa ke siapa ke siapa, sampai pada tingkatan paling atas di naungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan kekancingan itu terdata pula di bagian tepas darah dalam. Mungkin kalau di pemerintahan itu dukcapilnya keraton. Jadi yang memiliki kekancingan otomatis namanya tercatat di tepas darah dalam. Untuk lebih jelasnya, ada baiknya kita simak kembali apa yang disampaikan oleh Pak Raden Budi ketika memperlihatkan kekancingan, berikut juga silsilahnya. Milik Pak R. Budi Rahmanto yang menunjukkan ini kekancingannya. Punya mbah, punya ibu. Punya mbah, punya ibu, punya siapa lagi Pak? Bude, Pak Ade. Punya Pak Ade dan Budi, ada semua di sini. Ini punya mbah, Iya. punya ibu, punya bude, Pak Ade. Iya. Ini tahun salinan nyambung tahun 1940. Semuanya ini Iya. punya ibu, ade, bude. Itu datanya nyambung, semua nyambung. Itu demikian. Oke. Jadi semua ada. Ini salinannya nanti juga ada di sini ya, nama-namanya Di belakang. yang di belakang. Ya. Ini ya. Ini silsilahnya. Tuh. Nah, ini sudah mulai sobek ini. Ini dari Sultan HP1 yang Jayaningrat, Raden Tumenggung Sumudiningrat, sampai ke bawah, sampai orang tua kami. Ini Tuh ya. ini terkait demikian. Kancingan. Jadi adik-adik nanti akan menemukan informasi tentang beliau yang sejarahnya dipalsukan. Ya. Itu banyak di internet dan di mana-mana, terutama di medsos. Ya. Jadi data tersebut kami sudah periksa secara ilmiah. Kami lihat di sana sini dan juga kami meninjau di tepas darah dalam ya. Tepas darah dalam ini bagian di keraton, dinas di keraton yang mengurusi pernasapan ya, Gus Enggi.
di keraton nggih. Ya, silsilah dan pernasaban di keraton. Para pemirsa sekalian, kalau dikatakan bahwa Habib Hussein ini adalah adik Habib Hasan, yang mana Habib Hasan ini dikatakan KRT Sumudiningrat, sementara dari data-data sejarah, baik data yang berkaitan dengan peristiwa kewafatannya saat Geger Sepehi, ataupun data-data yang lain berkaitan beliau sebagai menantu Hamengkubuwono II, serta data silsilah yang ada dalam serat sarasilah ing Kadanurjan, dan data yang dimiliki oleh Trah langsung dari KRT Sumudiningrat, maka dengan demikian sekali lagi, kalau Habib Hussein ini dikatakan sebagai adik dari Habib Hasan dan data Habib Hasan tertolak secara data kesejarahan, bisa saja ini juga tertolak. Hanya saja ada hal lain dalam hal ini, saudara-saudaraku sekalian, adalah pernyataan baik itu dari Darul Hashimi ataupun dari juru kunci makamnya. Saya memperhatikan sejumlah video pernyataan dari juru kunci makam tersebut, mulai dari makam itu belum dihabibkan lah gitu, belum dibangun, dan setelah dibangun, dan belum lama ini kami juga mendapatkan kiriman video Pak juru kunci, yakni Pak Jumadi Gondrong, mengatakan bahwa Raden Kusumojati itu adalah Trah, bahkan putra dari Hamengkubuwono II. Nah, dari sini ada baiknya dari Trah Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono II untuk melacak kebenarannya. Di sini kita berlaku adil, di sini kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tetapi bagaimana kita mengulik keabsahan nama itu sebagai putra dari Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono II. Mohon kepada Den Rasid yang biasa mengulik-ngulik catatan lama, termasuk serat sarasilah leluhur ing Kadanurjan, adakah nama Raden atau Pangeran Kusumojati sebagai putra dari Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono II? Ini juga penting, karena apa? Biar sekalian tidak ada kesimpang siuran sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila saya memperhatikan dari foto serta video nisan dari Raden Kusumojati ini, nisannya kok saya lihat ada kesamaan dengan pola-pola nisan yang ada di jejeran. Nah, ini tugas dari Ustadz Yasir Arafat sebagai ahli pernisanan. Kira-kira nisan itu apakah nisan tua yang ada kesamaan, atau mungkin memang nisan itu adalah nisan masa-masa abad 18 atau 17 atau setelahnya. Dengan demikian kita bisa lebih dalam lagi menggali sumber informasi terkait dengan sejarah Pangeran Kusumojati. Artinya dari sisi nisan ini kan bisa diperlihatkan beliau wafat tahun berapa. Dari wafat tahun berapanya ini kan bisa dilihat setting peristiwanya seperti apa dan bagaimana. Karena setting peristiwa ini kan ada dua. Yang pertama yang disampaikan oleh Pak Juru Kunci dalam video yang lain, beliau mengatakan bahwa yang menemukan makam itu konon adalah Pak Polo. Tapi kok nisannya sudah berbentuk nisan seperti yang ada di jejeran lah gitu gampangannya. Kedua, kalau menurut informasi dari Pak Sulistyo Eko, beliau ini kan wafat dalam pertempuran, dalam Benteng Ngawen. Kurang lebih seperti itu dalam audio yang kami putar. Dari sini kan bisa dilihat orang wafat tahun berapa, nisannya, gayanya seperti apa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan pernyataan Pak Juru Kunci yang videonya baru kami dapatkan. Sing anu ya, Mbak. Iki nggih napa intine tetep asmane Pangeran Kusumojati. Ras, mboten praten, Pangeran Kusumojati Didik. Didik Habib Husain nggih. Habib Husain. Iku namung sak niki nembe-nembe niki gitu. Sak niki mboten. Yen mboten wonten Habib. Mboten neta nembe istilah ngantolke lak niki. Habib Lupi niku terus gandeng-gandeng. Gandeng. Oh nggih. Asline nggih
Kumangkenan niku nggih. Saking Kraton niku nggih istilahne putrane Habib kalih nggih. Iya, Habib Hamengkubuwono kedua. Nggih Habib kalih, nggih Habib Ponakan kalih. Pangeran Diponegoro. Raksipun tahun pinten niku? Nggih. Aslinya sebenarnya Habib Lubing itu mungkin tidak ada hubungannya, Mbak. Tahu, Kak. Kenapa? Enggak tahu. Enggak Nah, tahu. Itu Nggak. ya enggak tahu kan. Sudah, itu ngaku-ngaku sih. Terserah Berarti lah aslinya gur ngaku-ngaku nih. mesti ini. Ah, nggih. Ini Nah, kalau nggak bosan terbuka. nah, nggih. Ini mongko karek nonton kamu. Nah, nggih namung istilah sing Gusti Allah kan mau ngertos gitu. Menghama tahu. Nggih Mbah tahu nggih. Wa kafa billahi syahida gitu. Saudara-saudaraku sekalian, simpulan dari semua yang saya sampaikan ini pada bagian bahwa Habib Husin sebagai adik Habib Hasan ini sudah terang benderang. Kalau Habib Hasan tertolak data kesejarahannya, berarti ada kesamaan dengan Habib Husin. Yang masih abu-abu adalah benarkah Raden Kusumujati merupakan putra dari Hamengkubuwono II? Ini mohon kepada Raden Rasyid atau mungkin dari Tra Hamengkubuwono II untuk kembali membuka serat-serat silah agar kita semua dapat memahami. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan pula ada titik manfaat yang dapat dipetik, dan mari kita sama-sama menjaga kemurnian sejarah bangsa kita. Terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan mendapat respon positif dari semua kalangan, karena tujuan kami adalah mencari titik kebenaran dari sumber-sumber data yang dinyatakan benarnya oleh para ahlinya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.